Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hafiz Kusuma. Ini merupakan daftar jurnal yang dipakai untuk mata kuliah metode penelitian. Yang pertama ada analisis UI UX untuk perancangan website apotek dengan metode Human Centered Design dan System Usability Scale. Penulisnya itu Cynthia Damayanti, Agung Triyayudi, dan Iradiana Salihati. Pembuatan tahun 2022 dengan menggunakan metode Human Centered Design dan System Usability Scale. Hasilnya itu melalui hasil pengujian yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa pada perancangan UI UX, sistem pendekatan website apotek rakyat Anda dikatakan berhasil. Pada perancangan user interface dikembangkan fitur notifikasi yang berfungsi sebagai alat yang dapat digunakan dan berguna untuk mengorganisir permasalahan yang sering terjadi, yaitu tidak diketahuinya obat habis dan kadaluarsa. Selain itu, pada perancangan sistem telah dilakukan sebuah pengujian user experience dengan menggunakan metode System Usability Scale dan menghasilkan skor rata-rata 77,6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan perancangan yang telah dibuat saat ini sudah dapat digunakan dan dikembangkan untuk menuju sistem yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, jurnal yang berjudul Perancangan e-learning berbasis web pada SMP Negeri 3 Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta. Penulisnya Wahyu Eko Susanto dan Yohana Galuh Ayu Astuti pada tahun 2017 dengan menggunakan metode waterfall, black box testing, dan white box testing. Hasilnya yaitu yang pertama, dengan menggunakan sarana pembelajaran e-learning berbasis web bisa digunakan sebagai media pendukung proses belajar mengajar yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh guru dan siswa. Yang kedua, e-learning berbasis web bisa memudahkan guru dalam memberikan materi tambahan, tugas tambahan, serta memantau perkembangan nilai siswa. E-learning Yang ketiga, e-learning berbasis web ini bisa memudahkan siswa dalam proses belajar secara mandiri di luar jam pembelajaran sekolah. Yang keempat, melalui forum diskusi dapat digunakan sebagai penambah intensitas komunikasi antar guru dan siswa di luar jam pembelajaran sekolah. Yang terakhir, melalui fasilitas pesan, guru dan siswa dapat saling berinteraksi di luar jam pembelajaran sekolah. Yang ketiga, jurnal berjudul Perancangan Interaksi Panduan Pembelajaran Berbasis Personalisasi Menggunakan Activity Centered Design. Penulisnya itu Samuel Wahyu dan Indriani Nur Hapsari pada tahun 2021 dengan menggunakan metode Activity Centered Design. Hasilnya, pengujian SUS prototype sistem mendapatkan skor 71,6 yang menunjukkan bahwa sistem ini memiliki keberterimaan yang pada tingkat acceptable yang masuk dalam kategori marginal high dengan grade scale C serta dengan rentang penerimaan pada tingkat cool. Penggunaan metode ACD dalam penelitian ini membantu dalam perancangan panduan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dengan fokus pada permasalahan yang terjadi pada aktivitas pembelajaran. Dalam mengidentifikasi kebutuhan, metode ACD ini membantu menganalisis permasalahan untuk mencapai tujuan. Subjek melalui berbagai tingkat kontradiksi dalam sistem aktivitas yang melibatkan community, rules, artifact, division of labor, dan subjek dan objek. Yang keempat, jurnal berjudul Perancangan e-learning SMKN 1 Bandung. Penulisnya Dita Febrianisa dan Leonardi Paris Hasugian pada tahun 2017 dengan metode prototype dan black box testing. Hasilnya itu hasil dari penelitian dan perancangan e-learning pada SMKN 1 Bandung dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya e-learning, guru dapat memberikan materi maupun tugas yang disimpan secara digital dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Demikian halnya dengan siswa-siswi yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses materi dan tugas.
Kemudian dengan hadirnya forum diskusi pada e-learning, guru maupun siswa-siswi dapat berdiskusi berdasarkan topik yang dibuat oleh guru. Yang kelima, jurnal berjudul Perancangan User Interface pada Plus menggunakan pendekatan User Centered Design. Penulisnya yaitu Muhammad Multazam, Irving V. Putungan, dan Benny Suranto pada tahun 2020. Metodenya User Centered Design. Hasilnya, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode UCD pada kasus ini mampu memberikan kesan yang baik dari pengguna terhadap website plus.id. Selain itu, respon pengguna dan saat diminta untuk melakukan simulasi proses reservasi terhadap rancangan UI UX, versi terakhir juga bisa dilakukan dengan baik. Yang keenam, jurnal berjudul Analisis dan Perancangan Aplikasi E-Learning berbasis LMS, Moodle di Program Studi Teknik Pertanian Universitas Samratulangi. Penulisnya F. Komendangi dan Molenar L. Lengkei pada tahun 2017 dengan metode waterfall. Hasilnya yang pertama yaitu tujuan penelitian telah tercapai dengan telah selesai dibuatnya perancangan sistem e-learning berbasis LMS model di PS Teknik Pertanian dengan baik. Kedua, hasil pengujian fungsional yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem berjalan baik sesuai dengan fungsi dan prosesnya. Yang ketiga, hasil kuesioner dosen dan mahasiswa lebih dari 80%. Responden menyatakan sistem ini dapat membantu kegiatan pembelajaran dan lebih dari 84% responden tertarik menggunakan sistem. Yang ketujuh, jurnal berjudul Perancangan User Interface berdasarkan User Experience Aplikasi Learning dengan menggunakan metode User Centered Design untuk mendukung proses pembelajaran studi kasus SMA Santa Maria 3 Cimahi. Penulisnya di Tio Satrio Bagaskoro, Rahmat Fauzi, Niambar Sari pada tahun 2020 dengan metode User Centered Design. Hasilnya, yang pertama, perancangan user interface e-learning yang dibuat berdasarkan user experience pengguna ini menggunakan metode User Centered Design. Pada metode ini didapatkan hasil wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku pengguna. Yang kedua, pada aplikasi ini memiliki hasil tampilan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan pengguna. Hal ini didapatkan dari menganalisis kebutuhan pengguna dari hasil identifikasi kebutuhan pengguna dan persona. Lalu dibuat model mental untuk menjadi acuan pengguna dalam menggunakan aplikasi, analisis tugas, penggunaan dan perancang model skenario. Yang ketiga, pengujian yang dilakukan pada tampilan ini menggunakan metode pengujian SUS terhadap 30 orang user. Hasil evaluasi yang didapatkan dari pengujian SUS ini yaitu 71,6, yang dimana dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut dapat dinyatakan diterima oleh pengguna. Kedelapan, jurnal berjudul Perancangan Ulang UI UX Situs e-learning Amikom Center dengan metode Design Thinking. Penulisnya yaitu Elda Sandra, Sirianadi, Moh Idris pada tahun 2021 dengan metode Design Thinking. Hasilnya itu telah dilakukan proses desain ulang dan pengujian terhadap responden, didapatkan hasil bahwa desain website yang baru memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas dalam website. Peningkatan UI UX pada website Amikom Center dapat dibuktikan dari hasil pengujian dengan desain yang baru. Pengguna dapat memahami alur website dan dapat menjalankan tugasnya. Yang kedua, tidak semua ide dan solusi dalam prototipe dapat diimplementasikan. Dikarenakan dalam perancangan desain ulang website Amikom Center juga mempertimbangkan pengembangan dalam aspek teknologi. Yang ketiga, setelah melakukan seluruh proses untuk memahami kebutuhan dan permasalahan pengguna, hasilnya adalah menghadirkan solusi pada website Amikom Center guna memberikan pengalaman terbaik
dalam seluruh kegiatan yang berlangsung dalam website Learning Amikum Center. Yang ke-9, jurnal berjudul Analisis User Interface terhadap website berbasis e-learning dengan metode Heuristic Evaluation. Penulisnya itu Yemima Monica Gisela, Francis Ranting, Johannes Fernandes Andri pada tahun 2018 dengan metode Heuristic Evaluation. Hasilnya bahwa website e-learning NetAcad memiliki desain user interface yang sudah cukup baik. Dikarenakan desain dari website tersebut hampir memenuhi secara keseluruhan seluruh prinsip yang dimiliki oleh teori evaluasi heuristik tersebut. Website NetAcad memiliki tampilan yang menarik, praktis, serta menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang memang memudahkan pengguna dalam menjalankan website tersebut. Meski begitu, website ini masih memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, seperti menambah jenis bahasa yang dapat digunakan oleh pengguna, memberikan penjelasan lebih jauh atas kesalahan yang dilakukan pengguna saat memvalidasi akunnya, tindak login, dan lain sebagainya. Yang ke-10, jurnal berjudul Evaluasi Usability dan Perbaikan Desain Aplikasi Mobile menggunakan Usability Testing dengan pendekatan Human-Centered Design, yang ditulis oleh Doni Abdul Fattah pada tahun 2020 menggunakan metode Human-Centered Design dan Usability Scale. Hasilnya yaitu bahwa desain aplikasi mobile BMKG yang sudah ada masih perlu dilakukan desain perbaikan. Terbukti dari wawancara yang sudah dilakukan kepada para responder serta analisa sesuai dengan prinsip 8 Golden Rules. Juga dilakukan pengujian menggunakan metode perhitungan sistem usability scale mendapatkan nilai rata-rata 60, mana menunjukkan untuk accessibility range masuk marginal low, grade scale kategori B. Untuk adjective rating masuk dalam grade oke. Dari hasil penilaian yang didapat tersebut, maka dilakukan usulan perbaikan terhadap aplikasi mobile sesuai dengan masukan yang telah didapatkan dari para responden. Kemudian dilakukan pengujian yang kedua dengan metode perhitungan SUS atau System Usability Scale, mendapatkan skor rata-rata 80,25, sehingga dapat disimpulkan untuk tingkat penerimaan pengguna masuk dalam kategori acceptable, tingkat grade scale kategori B, adjective rating masuk ke dalam kategori excellent. Sehingga usulan desain perbaikan pada aplikasi mobile BMKG dapat diterima dengan baik serta dapat digunakan dengan mudah oleh user tanpa merasa kebingungan untuk mendapatkan layanan informasi cuaca yang diberikan. Itu aja dari jurnal yang didapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Al-Hafiz Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 saya dengan judul Penerapan Metode Activity Centered Design pada Perancangan User Interface Website E-Learning SMNM Bekasi. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang berbasis 4.0 semakin pesat dan hampir setiap kegiatan manusia saat ini bergantung pada teknologi. Dunia pendidikan juga terkena dampak yang cukup besar. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi pada dunia pendidikan yaitu dengan membangun aplikasi pembelajaran yang sering disebut juga dengan e-learning. E-learning merupakan gabungan dari dua kata, yaitu elektronik dan learning. Secara harfiah, e-learning adalah pembelajaran elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dalam prakteknya, e-learning memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Jadi meskipun siswa dan pengajar tinggalnya berjauhan, tidak akan jadi masalah. Bahkan beda negara pun tak jadi rintangan, karena belajar dilakukan secara online. Umumnya e-learning dilakukan melalui media perantara internet berbasis web. Di sini ada metode yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada Activity Centered Design.
Itu pendekatan yang berpusat pada aktivitas yang menganggap aktivitas sebagai tujuan tertinggi dan memandang motivasi untuk berpartisipasi dalam suatu aktivitas dan hasil yang diinginkan adalah sama. Proses ACD memiliki 4 tahap, yaitu requirement, design, implementation, dan evaluation. Yang kedua ada user centered design atau UCD. Proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Produk yang dikembangkan dengan pendekatan UCD dioptimalkan untuk end user serta ditekankan pada bagaimana kebutuhan atau keinginan end user terhadap penggunaan suatu produk. Tujuannya adalah agar produk yang dikembangkan dapat bermanfaat serta mudah digunakan bagi pengguna. Yang ketiga ada design thinking, yaitu pendekatan desain yang berpusat pada manusia untuk menyelesaikan masalah dan menghadirkan inovasi baru. Untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah dapat dilakukan dengan penyesuaian kebutuhan dan permasalahan seluruh pihak yang terlibat dalam prosesnya. Apa saya memilih metode activity centered design? Karena metode activity centered design sangat cocok digunakan dalam membuat e-learning. Dikarenakan aktivitas user lah yang menjadi tujuan utama dari dibuatkannya media pembelajaran ini. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Itu SMA 6 Bekasi belum memiliki media pembelajaran online secara terpadu. Maka dari itu, SMA 6 Bekasi membutuhkan e-learning yang berpusat pada aktivitas user. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, rancangan UI untuk website ini dibuat menggunakan aplikasi Figma. Yang kedua, penelitian dilakukan hanya sampai tahap perancangan UI untuk web e-learning SMA 6 Bekasi. Yang ketiga, e-learning ini menampilkan materi, kuis, dan bahan ajar yang bisa diakses melalui sebuah situs web. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusannya yaitu bagaimana merancang UI yang menarik dan mudah dipahami yang berpusat pada aktivitas pengguna. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran secara daring dan merancang UI yang ramah terhadap pengguna dan berpusat pada aktivitas pengguna. Manfaat penelitian. Manfaatnya adalah memberikan tampilan yang menarik dan mudah dipahami oleh user yang berpusat pada aktivitas pengguna. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.